Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang masih turut kami rasakan hingga pada saat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang membukakan hati dan pikiran kami, agar ketika mendengarkan nanti kami dapat mengerti dan memahami sebagian dari isi firman-Mu dan dapat mempergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang akan menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau yang turut menolong dan memberkati hamba-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom dan kita sambut Amina. Shalom. Selamat hari Minggu. Ada udo upasa dan udo jolo tim sanggar asabina yang kedua. Jolo situ marga asabina kumpulan. Jadi ala berusaha kepentingan kami terjadi di langganan gereja. Jadi kuarani iman Tesalonika bonus akhir dari yang kami tunggu bonus mea jalan pertama dan tokoh gereja di KPI Jemaat Khusus Kampung Kota. Kami siang Universitas Kristen Satya Wacana Salmani Hamis Miskepul Jawa. Jadi kami jom-jom disobat alam minggu kami alam kebetulan kami mempraktek di gereja di KPI Dr. I.L.M.X.E bisa dibuka selama 4 bulan. Jadi kami saya praktek di sini sama rumah kami gereja. Nah, para jam berita ini. Jadi kami alam mahasiswa yang tentu bulan lebih akan nomor cerita. Jadi alam ini walaupun PN campur-campur, bahwa mungkin alam sampai karena membantu si madam modena ala-ala yang masih aja kope. Jadi sebenarnya ada ini mau jom-jom bisa alam dan cerita. Kalau dibuka alam gereja dari yang apa itu bisa. Alam kan alam itu pamana alam asli rohani kami mau ya jom-jom teman-teman ini. Semuanya macam partinya asik kan siang mau tupe anak orang menginginkan kasih tandaan dari dia. Tabuka tutup di jalan kata iman tersurat di Joshua 21 ayat 47 Saharoni 45. Joshua 21 ayat 47 Saharoni 45. Tajahama masih tak sore siang hamina memperjuru. Jadi dengan jawaban hal Israel sabuk kami yang mengayamnya lewat nama tuopunasida gabe di papa punasida kami langsung hari yang bisi. Langsung pakai remaja di ayat 45. Dengan kopi semua janji Tuhan dipenuhi. Mulai dikatakan saya selalu mengalami di Jawa berbicara tentang janji Tuhan. Hosea beritahukan bahwa janji Tuhan akan digenapi. Bahwa Hosea berita beraktivitas untuk masa dari bersukacita di masa dari alam ini boleh macam-macam karena diri tentang pokok saya bersukacita hari ini. Iya, kita harus bersuka cita karena
bahwa setiap janji Tuhan akan digenapi. Dan bahwa keinginan-keinginan di bagasan mata Yesus Kristus berbicara tentang janji Tuhan, sering sekali kita mempertanyakan, apakah janji Tuhan itu memang betul-betul digenapi atau hanya kata-kata? Karena banyak manusia yang memang belum melihat tentang yang janji Tuhan ini. Karena memang janji Tuhan itu tidak terjadi begitu saja, tetapi berproses secara pelan-pelan. Amanahnya kalau kita dari korban janji palsu, mana sering berikan janji cuma Allah diingkari. Jadi Allah bisa cerita, namun kabini kadujo itu dijadikan sadar. Jadi Allah sadar bahwa sedang jatuh cinta bisa dibuat pada pemajo warna bawah ini masih muncul. Jadi macam omongan masih cocok mengira bahwa kita akan luar sini. Allah mohana, jadi dia tidak ingin bahwa dia hanya ingin berpacaran dengan si Bude, tapi dia mau untuk memberikan janji pernikahan. Jadi dia mau manusia Bude bila seorang dijolimi, nama si Bude di macam semua. Di nomor masalah. Bude, abang berjanji kalau nanti kamu menikah dengan abang, nanti tentunya kau tidak akan pernah lagi mencuci pakai sarung tangan, Bude. Tidak akan pernah lagi kau tiup sarung tangan, Bude, dan tidak akan pernah lagi kau berjalan ke pasar sebelum stadion. Pasti ku antar kau naik mobil Pajero. Alami ini dari kamu masih jadi, dari nasi malam, dari orang mai badan mau lebih habis cuci, nasi yang mau masih sih terima. Orang mau sih badan, tetap janji dia berjanji bahwa kau tidak akan meniup sebentar lagi. Betul mainan ulur dari Alami janji isi cuci bagi orang masih jadi isi cuci. Karena sudah dijanjikan tidak akan dipilih di satu mata dan berjalan di sebuah pesta dan mau ke pasar ikutnya karena rajin. Dari polisi dan mahal masih muncul. HP korban berusaha masih muncul polisi muncul menjadi suami istri. Roh manusia masih muncul masih muncul muncul menginap di jauhnya lagi. HP ini memang mencuci si bude itu sebuah mata. Masa pemalas, masa pegang-pegang tangannya, ala disini dengan sebuah mata. Terus gimana kalau itu pasang si bude itu dan berpayung sehingga gitu, ala terus kemudian sebuah stadion. Kurasa perlu saja dulu. Lima tokat, alana sering berjalan macam di mobil tonggal. Begitu si menjelma, dilakukan kata si bude. Aku harus cukup seperti warna yang aku harus cukup dan belum naik kamu naniu sebentar dan belum naik kamu berjalan di kompleks belum dengan orang ini belum curi ngambil waktu tapi saya berpikir kok terus tuh perawat kok ada engkau yang cukup bagi semua rumah ada tuh bah kau berjanji kau di posisi cukup dan kau ahli dan doa yang lain-lain di bagasan mata Yesus Kristus. Mulai dari cerita tadi tentu sederhana berbicara tentang perjanjian ini. Ima sering orang yang tidak menepati janjinya. Apalagi kita coba saya pernah berjanji, ada orang menepati. Tok-tok suami jama nanti kita bayar habis sedikit, tapi saat rolling hari Minggu berarti ini. Tok-tok suami aku akan mencintaimu dalam suka maupun duka. Semua akan kuberikan kepada Bunda. Tapi saya betul-betul rumah yang lain. Ibu hidup mari sama rumah sudah bisa ingat bukan bahwa manusia seringkali berjanji tetapi susah untuk menepati. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang berani berjanji. Dia pun akan sanggup
menggenapi. Jadi awalnya di kota Bodo hasilnya latar belakang kuasa di surat si Joshua bukan lawan otoritas sebelumnya. Jadi awalnya kitab Yosua di surat bukan hanya sekedar kitab sejarah, tetapi ditulis karena dia bukan berarti dia itu bosan di padang gurun, tetapi ditulis karena dia melihat perbuatan Tuhan yang besar, dia melihat janji Tuhan yang besar terjadi di kehidupan. Jadi mengenai masyarakat khas kota Bodo, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Janji itu pertama kali diberikan kepada Abraham mengenai tanah Kanaan itu di Kejadian 12, bahwa tanah Kanaan itu nanti akan diberikan kepada mereka untuk ditempati sebagai rumahnya. Kalau tahu tanah Kanaan ini tanah yang macam subur, jalan dapat indah perempuan di sini, iman janji dibata kembali. Tetapi yang terjadi, apakah setelah janji ini diucapkan, apakah besoknya mereka sudah menerima tanah tersebut, atau mereka sudah tinggal di tanah tersebut? Dan jauh pada yang lagi asal mulai selalu tinggal di tanah. Keturunan Abraham terdaftar dan diperbudak di Mesir, diperlakukan secara tidak benar. Macam kocok do perbudak dengan ini mah 420 tahun. Jadi mulai aja para Allah dan tahu lah deh para sultan aku sungai umum di Jawa mau kalian yang mana aja kerja. Tetapi mereka yang berbudak 430 tahun, mereka menjadi budak karena yang mencuri. Secara logika manusia 430 tahun pasti kita berpikir bahwa janji Tuhan ini sudah selesai, sudah tidak ada rasa. Kan ada gede, mengapa diriku? Mau 420 tahun? Namun jadi itu sudah terjadi mulai dongeng nanti, bisa pemikiran di Jawa. Tetapi setelah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka bukan langsung sampai, tapi mereka justru berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun karena memang tidak langsung sampai ke tanah Kanaan tersebut. Lalu Musa sang pemimpin besar tadi akhirnya mati atau mati di gunung Nebo tanpa sempat menginjakkan kaki di tanah Kanaan tersebut. Padahal awalnya dia adalah pemimpin. Lalu Yosua kemudian naik tahta untuk menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin. Lalu awalnya ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, tanah itu tidak kosong. Tanah Kanaan yang mereka impi-impikan akan menjadi tempat mereka. Tanah Kanaan yang mereka impi-impikan akan menjadi rumah peristirahatan mereka ternyata dipenuhi oleh raksasa-raksasa yang besar. Lebih kecil malah. Nama saya dilengang berdele. Aku rasa dan bagai berbeda patut. Tunggu hidup beristirahat. Lalu kita siap baru untuk beda ulama hijau. Lalu jadikan. Tertadui ke tempat beristirahat. Jadi tentu selama perjalanan ini bangsa Israel itu menguras darah, keringat dan air mata. Ada tangisan, ada kegagalan, ada pertanyaan di mana janji Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar menggenapi janjinya? Ataukah Tuhan hanya berani berjanji, tetapi dia tidak berani menggenapi? Sisa di mana lanjutannya seluruh proses peperangan besar yang dialami orang Israel ini sudah selesai. Pembagian mana untuk kedua belas suku Israel sudah tuntas, bahkan kota-kota untuk orang Lewi yang sudah ditetapkan. Pada momen inilah Yosua mengambil napas dalam-dalam dan dia menuliskan ternyata benar bahwa janji Tuhan itu telah digenapi, memberikan
Lalu dia juga menuliskan bahwa mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tapi perhatian bersama kata menetap. Artinya memakai kata apa yang berarti tinggal permanen. Mereka memiliki hak waris atas tanah tersebut. Jadi soal kos-kosan, kalau kos-kosan kan jangan lupa koordinasi. Suatu saat kalau saya bukan anak saya, tetapi ini adalah mereka yang mempunyai tanah tersebut. Ahli waris kan lebih baik dari menjadi ahli waris. Ini berarti Tuhan telah berhasil menggenapi janjinya, maka Yosua pun benar menulis telah berhasil menggenapi janjinya. Tapi ada yang di ayat 44, iman ketenangan di tengah kepungan musuh. Walau di bahasa Indonesia selalu hidup dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan menghadapi mereka. Segala musuh mereka diserahkan Tuhan kepada mereka. Jadi Orma seperti puncak kemenangan lagi. Victory ingat kemenangan bahwa Tuhan memang telah mengaruniakan mereka keamanan, diberikan mereka keamanan. Dan kalau tentang yang berbeda, diberikan juga keamanan. Yang artinya mereka di sana akan nyaman, penuh damai sejahtera. Tapi yang perlu lagi, teman-teman, tapi yang perlu lagi, pancai pucuk di dalam. Mulut terjun di bawah hati bodoh-bodoh. Bodoh tertutup mata dari kiri, ada mata dari kanan, saya tetap mengintip. Ada berapa musuh buruk? Sudah ditembak anak untuk bodoh-bodoh. Jadi pancai dia doang. Jadi bodoh-bodoh apalagi manusia saya bos. Alana bagi lagi orang muslim saya pada bagi lagi orang mengumpul lagi. Tetapi perhatikan kalimatnya, Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru, yang berarti ketenangan yang dalam, damai sejahtera. Tidak hanya diberikan tempat, tetapi diberikan juga hati yang damai. Asal tempat dalam imamnya, jangan khawatir. Aku akan menyertai engkau, aku akan membebaskan engkau, dan aku akan menolong engkau. Dan dikatakan segala musuh akan diserahkan kepada Tuhan. Gawe-gawe roh muslim, baalana gawe roh muslim. Ala serang-serang roh yang Israeli, gawe-gawe gawe serang-serang sama militer, gawe-gawe baru-baru serang pokok-pokok, mana gawe biro-biro hina, mana gawe pokok serang mak. Tetapi mereka takut, musuh-musuh itu takut, karena segala musuh itu telah diserahkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja untuk melawan musuh-musuh tersebut. Kita hanya perlu berserah, kita hanya perlu menyerahkan diri kita. Masalah selanjutnya biarlah Tuhan yang bantu kendali, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Nah semuanya mereka berserah. Jangan PPU perlu bertak, mana saya tetap pakai lagi. Walau tapi yang perlu bertak, saya tetap ada masalah. Nanti mulai diperlukan, terus ada masalah, sini berganti, misalnya Arsai tidak saja tidak bisa, saya Arsai, loh saya masalah asing, terus. Tetapi mari kita lihat bahwa Tuhan itu bisa membebaskan bangsa Israel dari segala perbudakan, bahkan memberikan tanah yang dijanjikan kepada mereka, maka Ia pun bisa menolong kita untuk melewati masalah. Dia pun bisa untuk terus membawa kita untuk keluar
Jadi Allah sendiri di sini bersama. Tetapi kita harus memperbaiki segala kekurangan kita, apalagi di perjanjian ini. Jangan hanya gampang mengucapkan janji, tetapi kita pun harus gampang untuk menepati. Asal dia mau kita sampai kata di mana dia telah berjanji, di situlah dia bisa menepati. Contoh manusia itu seringkali mengenal sadari terkena penyakit amnesia terhadap janjinya sendiri. Misalnya mereka belum bisa lahir di PPN, kalau Pak Bulan Indonesia itu kan gak saya main udah berlahir wasi internet. Jadi dia kalau sama saya juga berdoa bisa bisi dan PPN loh kan di jo parwasi atau apa dia itu ini PPN doa kalian PPN anggiat anuman saya itu mulu saya itu gaji tiawar muda memang alami persaingan lodo lebih malas itu orang alami malas sama PPN itu dia orang kan orang kalian punya malas sama orang tapi dia lima udah masih persaingan itu muda untuk pulang gereja iku ay wala nang lawan gereja ay orang bersainya bodoh gereja saya ada memang inang saya visi do beda beda kalau saya ikan tahu dan bayi do beda aku do beda kan macam mana sorry berani berjanji terus berjanji bagaimana siapa siapa jadi namanya kita harus melihat ketika kita berdoa bertanya kepada Tuhan kita sendiri kita bertanya dan berjanji mau lepas kalau PSA rajin tiap walaupun sekarang Tuhan dari gereja di lembaga legal rajin yang mau perut gereja. Jadi kalau kita berjalan seperti itu kan mau berbeda di tempat yang kalau pergi ke beda kota pasti ada orang depan kalau nggak berjalan di Tuhan. Siapa kita bisa mengasih itu kan bekerja dari depan. Jadi kalau kita berjalan seperti itu pada Tuhan melalui doa kita harus berhasil mengalaminya. Ketika kita meminta kepada Dia dan kita memberikan janji kepada Dia bahwa setelah apa yang kita minta dikabulkan dan ada perjanjian antara kita dengan Tuhan, marilah kita
manusia, Tok Mahita percaya bahwa Dia tahu apapun yang menjadi kesulitan kita hari esok, dan Dia akan mencukupi, Dia akan membutuhi, Dia akan memberikan seluruh kebutuhan kita agar kita tidak kekurangan. Dia juga berjanji di Yeremia 29 ayat 11 dia berfirman bahwa percayalah, masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan dan bukan rencana kecelakaan. Jadi percayalah teman-teman bahwa meski Aminah sekarang ada di dalam masa yang sulit, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Aminah. Saya tahu kita semua di sini hampir sering kita para sahabat. Saya ada kesempatan persoalan ini mengenai pojok mata, tetapi percayalah jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah kita meragukan Tuhan, tetapi kita harus terus menanti-nantikan janji itu. Seperti Israel yang Dia menggenapi janjinya kepada Israel, seperti itu juga Dia menggenapi janjinya kepada kita yang kita hadir pada saat ini, untuk Dia akan selalu menolong dan menyertai kita sampai akhir zaman, karena tidak ada satupun janjinya yang tidak terpenuhi. Semua yang Dia katakan pasti akan terpenuhi. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang masih terus kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi tidak hanya kami sebagai pendengar, tetapi juga kami mampu untuk menjadi pelaku untuk lebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar di tengah-tengah persoalan kami yang sulit, kami tetap setia untuk menantikan janji-Mu dan tetap percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi dan akan selalu tergenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang pada hari ini mungkin belum dapat hadir di tempat ini, atau ada yang dalam keadaan sakit. Tuhanlah kiranya yang memulihkan, menjadi dokter untuk mereka, memberkati para medis dan memberkati segala obat yang mereka minum, agar kiranya mereka dapat pulih dan dapat berkumpul bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap apapun yang menjadi pekerjaan kami, baik itu pekerjaan kami di kantor, di sawah, di ladang, atau dimanapun yang menjadi pekerjaan kami. Tuhanlah kiranya yang senantiasa menolong, menjadikan berhasil, agar melalui pekerjaan itu semakin bertambah rezeki dan sukacita di tengah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang mungkin masih dalam proses mencari pekerjaan. Tuhanlah kiranya yang membantu, menunjukkan, memberitahu arah pekerjaan mereka, agar ketika mencari pekerjaan mereka, mereka dapat menemukan sesuai dengan yang menjadi bidang mereka, dan kiranya mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat yang masih belum bertemu dengan jodoh atau pasangan hidup mereka. Tuhanlah kiranya yang mempertemukan, Tuhan yang kiranya menolong, membantu, agar mereka dapat bertemu, agar semakin bertambah sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap program yang ada di gereja ini, GKP Jemaat Khusus Kabupaten Kota. Tuhanlah kiranya yang memberkati setiap program tersebut. Apapun yang menjadi program tersebut, Tuhanlah yang menjadikan berhasil sesuai dengan rencana-Mu, dan biarlah semua sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk segenap pelayan yang ada di gereja ini, dari amat pendeta, penatua, guru-guru sekolah minggu, bahkan setiap pemangku. Tuhanlah kiranya yang selalu memberkati dan menjadikan berhasil pelayanan mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan semakin termuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di jemaat GKP Jemaat Khusus Kabupaten Kota ini, dari mulai anak-anak sampai yang telah lansia. Tuhanlah kiranya yang selalu ada di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan yang selalu memberkati, dan Tuhanlah yang selalu bekerja. Apapun yang menjadi
Tuhan, kami mengaku di atas segala permohonan kami ini, kami adalah manusia yang tidak layak meminta kepada Engkau, karena seringkali kami menyakiti hatimu dengan banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka dari itu ampunilah kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima dan sempurnakan